Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali ke pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab 6, alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang pertama, alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta memiliki cakupan yang sangat besar. Di dalamnya terkandung ragam ciptaan dan peristiwa yang mengagumkan. Tak seorang ahli pun menciptakan dan mengaturnya. Sehebat apapun ahli tersebut, semuanya tercipta dan terjadi hanya karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang maha berkehendak dan maha kuasa atas segala ciptaannya. Alam semesta terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kuasa dan maha berkehendak atas segala ciptaannya. Hai adik-adik, dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang menjelaskan tentang alam semesta, bisa kalian pahami ayat berikut ini beserta artinya dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 memiliki isi kandungan. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak memperhatikan alam ini. Peristiwa di dalamnya pun tidak pernah mereka perhatikan. Padahal peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Begitu pula penciptaan, pengaturan, dan kekuasaannya. Ayat ini menjelaskan pula bahwa langit dan bumi pada awalnya bersatu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan keduanya. Teori sains menjelaskan bahwa peristiwa ini diungkapkan dalam teori Big Bang. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa air sangat berperan penting dalam kehidupan. Selain Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 juga menjelaskan tentang alam semesta. Hai adik-adik, bisa kalian pahami ayatnya beserta artinya. Hai adik-adik, kemudian kalian catat Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 juga memiliki isi kandungan. Pada awal ayat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau masa. Dia adalah penguasa, pemilik, dan pengatur. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Manusia hanya meminta pertolongan kepadanya. Yang disebut pada ayat ini adalah langit dan bumi. Namun maksudnya bukan hanya keduanya, melainkan semua yang ada pada semesta ini. Bumi adalah semua alam yang ada di bawah, sementara langit adalah semua alam yang ada di atas. Seperti pada firman-Nya pula di Quran Surat Al-Furqan ayat 59. Pernyataan 6 masa penciptaan langit dan bumi terdiri atas penciptaan keduanya setelah terbentuknya langit. 6 masa ini meliputi awal proses penciptaan alam. Lalu pesan dari Nabi Muhammad SAW tentang menguasai ilmu pengetahuan. Banyak pesan dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan dorongan mencintai dan menguasai ilmu.
Bahkan beliau berpesan bahwa menuntut ilmu itu suatu keharusan, sebagaimana dalam hadis berikut ini. Hai adik-adik, bisa kalian pahami hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang memiliki arti, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Selanjutnya, beliau juga menjelaskan tentang keutamaan dari menuntut ilmu dalam hadis berikut ini, yaitu hadis riwayat Muslim. Hai adik-adik, bisa kalian pahami hadis riwayat Muslim yang menjelaskan tentang keutamaan dari menuntut ilmu sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW pun melarang kita untuk menjadi orang yang tidak berilmu, sesuai dengan hadis berikut ini, hadis riwayat Al-Baihaqi. Hai adik-adik, bisa kalian tulis hadis riwayat Al-Baihaqi yang menjelaskan tentang larangan kita untuk menjadi orang yang tidak berilmu. Selanjutnya, nilai-nilai yang dapat kita petik pada penciptaan dan pengaturan alam semesta. Yang pertama, kecerdasan intelektual yang diberikan olehnya mengantarkan manusia untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, aspek spiritual mengantarkan pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Yang ketiga, menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran memiliki kemukjizatan dalam dasar-dasar teori sains tentang alam semesta. Dan yang terakhir, dorongan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menerapkan hukum bacaan hunnah. Hukum bacaan hunnah adalah apabila terdapat huruf nun bertasdid atau mim bertasdid, maka dibaca hunnah yang sempurna. Cara membacanya adalah dibaca dengung dengan panjang 2 harokat. Setiap membaca nun atau mim yang bertasdid, cara membacanya dengan mendengungkan nun atau mim bertasdid itu. Hai adik-adik, demikian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.